Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Hakim dari kelas 11 Kimia Industri SMK Farmasi Kasari Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang HKI atau Kekayaan Intelektual. Konsep HKI. Konsep HKI ini yang pertama adalah hak. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak ini sesuai dengan undang-undang dan kewenangan menurut hukum. Yang kedua adalah konsepnya itu adalah berupa kekayaan. Kekayaan ini adalah hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik seseorang. Yang ketiga adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Contohnya ini seperti karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dasar-dasar dari HKI ini. Dasar-dasar dari HKI atau karya intelektual ini adalah hasil dari suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Yang kedua adalah dasarnya adalah dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial kekayaan. Aset komersial kekayaan ini berupa hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik seseorang. Hak kekayaan intelektual atau HKI tujuannya adalah antisipasi kemungkinan melanggar hak HKI milik pihak lain. Yang kedua adalah meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategis penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Apa sih bentuk-bentuk dari karya atau kekayaan intelektual tersebut? Yaitu adalah berupa penemuan, desain produk, literatur, seni pengetahuan dan software, nama dan merek usaha, know-how dan informasi rahasia, desain tata letak IC, varietas baru tanaman. Tujuan dari penerapan HKI ini adalah sebagai antisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Dari penjelasan tadi, apa sih yang menguatkan HKI tersebut? Nah, dari peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia itu ada beberapa peraturan. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan undang-undang lainnya. Lingkup perlindungan HKI. Lingkup perlindungan HKI ini yang pertama adalah hak cipta atau copyright. World Intellectual Property Organization atau WPO pada 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Nah, dari lingkup perlindungan HKI ini, hak pemilikan industri atau industrial property di sini ada berupa paten sederhana, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Hak cipta atau copyright ini adalah perlindungan sebuah karya, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini atau copyright adalah hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak berlaku didaftarkan terlebih dahulu. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta itu ada berupa buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan sebuah hasil karya tulis lain. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hak cipta tersebut yang ketiga adalah karya seni. Karya seni ini seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik,
fotografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang ketiga adalah drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomimasi, sinematografi. Hak cipta ini tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan jika ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum, ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta atau UU HC. Periode perlindungan atas suatu ciptaan itu, yang pertama adalah perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua adalah jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Yang ketiga adalah hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihan wujud dan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.